wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan merangkum berita terkini dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren. Berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Sebagai upaya untuk mengatasi kondisi kemacetan yang terjadi di Kota Batu, Dinas Perhubungan Kota Batu merencanakan akan membangun gedung parkir bertingkat dengan kapasitas menampung sekitar 1.300 kendaraan. Hal tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan menghadapi Idul Fitri 1444 Hijriah di Royal Garden Orchid Hotel Kota Batu. Pak Novian, Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh lonjakan jumlah wisatawan pada momen Hari Raya Idul Fitri kerap menjadi sumber utama kemacetan. Hal tersebut terjadi karena kendaraan yang parkir membludak dan terpaksa memakan badan jalan. Adapun titik rawan macet di Kota Batu ada di 8 titik, yakni di Jalan Diponegoro, Jalan Bromo, Jalan Semeru, Jalan Abdul Ghani, kawasan alun-alun Kota Batu, Simpang 3 Bendo, Pendem, dan Perempatan Arhanut. Maka dari itu, untuk mengatasi kondisi kemacetan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Batu berencana akan membangun gedung parkir bertingkat dengan kapasitas menampung sekitar 1.300 kendaraan. Hal tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan atau FLLAJ menghadapi Idul Fitri 1444 Hijriah di Royal Orchid Garden Hotel Kota Batu. Kepala Dishub Kota Batu Imam Suryono mengatakan bahwa rencana pembangunan gedung tersebut ditargetkan mampu mengatasi volume kendaraan yang terus meningkat ke Kota Batu, sehingga diharapkan dengan adanya gedung parkir bertingkat dapat mengurangi kepadatan parkir wisatawan. Sementara untuk rencana lokasinya berada di kawasan Jalan Kartini yang tak jauh dari alun-alun Kota Batu. Untuk konsep gedung parkirnya sendiri, yaitu gedung parkir 2 lantai yang bisa menampung sekitar 1.300 kendaraan. Dan di lantai ketiga gedung akan dimanfaatkan untuk tempat bagi wisatawan melihat pemandangan Kota Batu. Mengenai
titik pasti parkirnya apa sudah ditentukan? Sudah di Jalan Kartini dipastikan itu ya. Kemarin sudah sudah itu dari Bu Dewanti dulu ya di situ. Pak Wali ini juga sudah meninjau di situ, yang cocok ya di situ. Dari forum lalu lintas juga kan mendukung bahwa parkir bertingkat di sana. Di saat yang pertama kan tidak terlalu jauh kalau kemudian parkir bisa masuk semua situ, jadi situ bersih. Nanti orang jalan sana bisa enak. Seperti itu. Menampung berapa kendaraan? 1.300 sekian. Berapa tingkat? Mobilnya ada sekitar 40-an. 2 tingkat, 3 tingkat. Itu disusun untuk 3 tingkat. Tingkat dengan yang di atas itu untuk melihat pemandangan seluruh Kota Batu. Dari Kota Batu, Violen Ikhwanda ATV melaporkan. Kegiatan bersih-bersih mata air di Kali Wunut, Kelurahan Temas, Kota Batu dalam rangkaian kegiatan Hari Air Sedunia ke-31 tahun 2023 dengan mengusung tema Handar Beni Sesarengan Ngerumat Lingkungan yang diselenggarakan oleh Kelurahan Temas. Liputannya untuk Anda. Air mata dengan pagi ini kita mengadakan acara Sakura Temas antara masyarakat dengan DPRD untuk membangun. Kelurahan Temas menggelar giat acara Tirto Uriping Bawono, air sumber kehidupan berupa bersih-bersih di sumber mata air Wunut. Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian kegiatan Hari Air Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret. Kegiatan berlangsung di Kali Wunut, Kali Tulus, dan Gang Pande, Kelurahan Temas, Kota Malang pada Minggu 19 Maret 2023. Lurah Temas Adi Santoso menjelaskan bahwa gerakan bersih-bersih yang dilakukan oleh warga RW 03 Kelurahan Temas akan berdampak di seluruh lingkungan sekitar Kelurahan Temas, dan adanya pasar jadul mendasar pada mempertahankan ekonomi kerakyatan, khususnya pada bulan Ramadan. Pasar jadul yang terletak di atas sumber mata air Wunut akan menjadi pasar ngabuburit. Kita melakukan gerakan, ini adalah gerakan dari sadarnya masyarakat khususnya RW 03, sehingga nanti berdampak ke seluruh lingkungan yang ada di Temas. Jadi aksi ini aksi nyata dan tidak hanya seremoni nantinya, sehingga dipertahankan dengan ekonomi kerakyatan yang ada di atas. Ada pasar, ada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini akan berlangsung. Entah nanti seminggu sekali, tapi untuk khusus bulan Ramadan ini sebagai pasar ngabuburit atau pasar Ramadan nantinya. Sehingga Tirto Uriping Bawono yang kita ambil tema di Hari Air Kedunia ini, Hari Air Sedunia ini adalah sumber mata air ini adalah sumber kehidupan kita. Maka air kita rawat dengan bijak. Di sana sini kita sudah melihat banyak bencana. Maka kita kalau selaras serasi dengan alam, insya Allah bencana tidak akan terjadi di wilayah Temas maupun di Kota Batu ini. Dengan kesadaran masyarakat, dengan keterlibatan masyarakat, dengan keterlibatan semua stakeholder, kami tidak bisa sendiri. Kami harus menggandeng TNI, menggandeng Polri, menggandeng relawan lingkungan, Saber Pungli, menggandeng BPBD, menggandeng FPRB, Karang Taruna, Forum Anak, semuanya kita gandeng elemen masyarakat itu untuk menyadarkan dan tergerak di sini. Sehingga kita tema lagi adalah Handar Beni, Sesarengan Ngerumat Lingkungan. Jadi semua harus ikut memiliki Handar Beni. Handar Beni adalah spirit kami yang ada di Temas. Selain tagline Temas Saya, kita juga punya spirit Handar Beni. Kali Wunut ini adalah nama kayu sebelumnya. Ada kayu di bawah musola ini, dulu ada pohon besar, di bawahnya ada sumber mata air, dan kayunya namanya kayu Wunut. Ini yang kita jadikan nama Gang Wunut sama nama Kali Wunut. Kali Wunut ini mempunyai keanehan, keunikan, yaitu di Sungai Tempuran, Sungai Pertemuan, di sampingnya ada sumber mata air. Nah, ini sebuah keunikan yang kami jual di sini nanti. Keunikan inilah, dan sungai ini dulunya sangat kotor banget. Kita melakukan gerakan ini sudah 3 kali dengan Saber Pungli, 3 kali dengan teman-teman relawan, relawan Temas 1 kali pada saat menjelang selamatan desa. Dan ini sudah mulai bersih, tidak ada yang buang kasur, tidak ada yang buang pampers. Sebelumnya ya plastik, pampers, kasur masuk di sungai semuanya. Dalam kegiatan Hari Air Sedunia ke-31 turut hadir anggota DPRD Kota Batu,
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Direktur Perumdam Amung Tirto, TNI dan Polri, serta Das Berantas dan aktivis lingkungan. Selain membersihkan mata air di Kali Wunut, dalam kesempatan yang sama juga melepas 2.000 bibit ikan tombro di sungai, serta menanam pohon dan biopori di sekitar mata air. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Polres Malang gandeng Aremania gelar lomba mural yang dilaksanakan di sejumlah pos lantas. Di samping mempererat tali silaturahmi, kegiatan bersama itu untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjaga bumi Arema. Liputannya untuk Anda. Bersama Aremania. Kepolisian Resor Malang terus menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan kelompok Aremania dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui lomba mural dan bersih-bersih pos lantas yang dilaksanakan pada 20 dan 21 Maret 2023. Lomba mural dengan tajuk Jaga Bumi Arema diselenggarakan di sejumlah titik lokasi pos lantas yang terdapat di Kabupaten Malang. Kegiatan lomba mural bertujuan memberikan ruang kepada Aremania untuk mengekspresikan diri dalam bentuk gambar dan lukisan mural di sejumlah pos polisi di wilayah Kabupaten Malang. Dalam lomba yang berlangsung 2 hari, pos lantas Gondang Legi keluar sebagai juara 1, disusul pos lantas Karanglo dan Kepanjen. Sementara juara harapan 1, pos lantas Lawang, dan harapan 2 diraih pos lantas Karanggates.
Kapolres Malang melalui Kasih Humas Polres Malang Ibtu Ahmad Taufik menjelaskan, lomba mural yang diadakan selama 2 hari untuk mempererat hubungan menjalin tali silaturahmi masyarakat atau Aremania dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Malang. Bukan hanya kepolisian, namun seluruhnya kegiatan ini juga menjalin silaturahmi personil Polres Aremania dengan korban Kanjuruhan. Jadi untuk lomba mural ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, dilaksanakan selama 2 hari. Dan dilaksanakan di pos-pos lantas di seluruh wilayah hukum Polres Malang, mulai dari pos lantas Karanglo, Bulu Lawang, Kepanjen, Sumber Pucung, kemudian di Karangkates, Gondang Legi, Bulu Lawang, Turen, ini semua sudah dilakukan dan saat ini atau hari ini dilakukan penyerahan juara bagi para pemenang lomba. Tadi sudah disampaikan dari Bapak Kapolres juga bahwa untuk pelaksanaan lomba-lomba ini adalah jadi untuk mempererat hubungan antara masyarakat atau Aremania dengan semua stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Bukan hanya kepolisian tapi seluruhnya. Kemudian juga untuk menjalin silaturahim ya dari personil Polres Malang dan juga Aremania dan keluarga korban Kanjuruhan. Ini dimaksudkan bukan semata-mata karena hadiahnya atau karena juaranya, tapi karena kebersamaan. Ini yang patut kita apresiasi bersama. Selain lomba mural untuk menjaga tali silaturahmi, Polres Malang bersama Aremania melakukan bersih-bersih beberapa pos lantas yang ada di Kabupaten Malang secara serentak, yakni di pos lantas Lawang, pos lantas Singosari, pos lantas Kendalpaya, dan pos lantas Simpang 4 Kepanjen. Dari Kabupaten Malang, Next Munir ATV melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengungkap bahwa 52,1% perusahaan di Indonesia masih kesulitan untuk mencari karyawan dengan kemampuan digital. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Isventur pada tahun 2022 yang lalu. 50% yang intermediate dan advance yang dicanangkan oleh RPJMN itu paling tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengungkap bahwa 52,1% perusahaan di Indonesia masih kesulitan untuk mencari karyawan dengan kemampuan digital. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Isventures pada tahun 2022. Sebaliknya, hanya 7% saja perusahaan yang mudah merasa mencari karyawan dengan kemampuan digital. Sekretaris Jenderal Kemenaker RI Profesor Dr. Andes Anwar Sanusi, MPA PhD, dalam Ministerial Lecture Kemenaker RI menjelaskan, dari survei tersebut 56,3% calon pekerja tidak menguasai atau memiliki skill yang aplikatif, melainkan hanya menguasai kemampuan secara teoritis. Bahkan menurut Anwar, banyak perusahaan menilai calon karyawan tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak memiliki kemampuan dalam bidang digital yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bahkan 32,4% perusahaan menilai calon karyawan tidak memiliki kemampuan digital yang memadai sesuai dengan keinginan perusahaan. Secara global dijelaskan daya saing digital Indonesia juga masih memiliki peringkat yang rendah. Pada 2022, berdasarkan data IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022, Indonesia berada di peringkat 51 dari 63 negara. Jumlah nominal pastinya tadi mungkin harus saya buka data, tapi pada intinya tadi saya mengatakan proporsi yang tertinggi tadi nanti kan bisa dicek ya, proporsi tertinggi itu kan SMA sama SMK. Kenapa SMA SMK? Karena memang pertama gini, mereka ini kan di dalam wilayah antara memasuki misalnya adalah pekerjaan sektor-sektor yang sifatnya dasar kepada sektor-sektor yang sifatnya lebih profesional. Nah, mereka istilahnya pengennya profesional, tapi ternyata istilahnya dari sisi modalitas dia untuk berkompetisi ini kurang. Makanya tadi pertanyaan berikutnya adalah sangat menarik, adalah apa yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk tadi
paling tidak adalah mengurangi gap atau menurunkan persentase di situ. Kita dorong mereka itu untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan vokasi yang didasarkan di dalam sebuah kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat lokal, dan juga disesuaikan dengan permintaan dari pasar kerja itu sendiri. Karena memang kalau di dalam pelatihan vokasi itu kan kita desain lebih simpel, kemudian juga lebih praktis, dan juga tentunya adalah lebih aplikatif. Nah, simple itu apa? Artinya kita tidak terlalu mungkin banyak muatan-muatan yang sifatnya tidak istilahnya agak umum ya, lebih kepada spesifik. Kemudian praktis karena memang langsung bisa diaplikasikan. Nah, istilahnya kepada terapannya kan sangat tinggi. Nah, inilah yang saat ini kita dorong adanya revitalisasi, transformasi dari balai-balai latihan kerja yang kita kelola. Nah, balai-balai kerja kita kelola dengan berbagai kita lakukan transformasi. Misalnya adalah dari sisi pertama dari sisi fasilitas ya, kita ingin adanya perbaikan yang signifikan, terutama alat-alat yang memang kita miliki ini harus kompatibel dengan istilahnya keahlian yang memang dibutuhkan di dalam pasar kerja itu sendiri. Untuk itulah Kemenaker RI berupaya untuk terus mendorong kemampuan digital para sumber daya yang ada. Hal itu juga dilakukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan ketenagakerjaan, yaitu seperti adaptif, resilient, dan inklusif. Kemenaker juga menyiapkan ekosistem digital ketenagakerjaan, yaitu sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan atau Siap Kerja, dan satu data ketenagakerjaan atau SDK. Selain itu terdapat 5 langkah yang dilakukan Kemenaker, yaitu reformasi dan pendidikan pelatihan vokasi, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, jaminan sosialisasi dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif, serta hubungan industrial yang harmonis. Lebih konkret, Kemenaker juga telah melakukan 9 lompatan terkait ketenagakerjaan, mulai dari transformasi balai latihan kerja, link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, serta perluasan pasar kerja luar negeri dan visi baru hubungan industrial. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Keberkahan dalam berpuasa. Berbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah.
kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Satpol PP Kabupaten Malang ajak seluruh awak media massa guna memerangi peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Kegiatan ini dilaksanakan di warung tani yang berada di kawasan kuliner, tepatnya di Dusun Dermo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Melibatkan awak media massa se-Malang Raya dengan tema Gempur Rokok Ilegal. Seperti apa saja sosialisasi yang dilakukan? Berikut liputannya. Dalam rangka memerangi peredaran rokok ilegal di Malang Raya, Satpol PP Kabupaten Malang undang berbagai awak media massa dari media cetak, online, TV, dan radio secara serempak guna mendapatkan sosialisasi di sebuah tempat kuliner warung tani yang berada di daerah Dusun Dermo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Melalui Dinas Kesatuan Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Malang beserta Bea Cukai Malang sengaja menggandeng media massa hampir se-Malang Raya guna mensosialisasikan serta memberantas peredaran rokok ilegal yang sangat pesat di Malang Raya saat ini. Hal ini dilakukan sesuai ketentuan perundangan di bidang cukai dilakukan pada Senin pagi lalu. Sengaja gandeng awak media agar hasil sosialisasi mampu disebarluaskan pada masyarakat melalui pemberitaan media masing-masing. Mengingat peran media massa dirasa sangat penting dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal yang sedang marak saat ini di Malang Raya. Sosialisasi ini awak media diperkenalkan langsung secara detail oleh kedua instansi pemerintah, khususnya pihak Bea Cukai, guna menjabarkan arti cukai terhadap peredaran rokok ilegal yang saat ini banyak disiasati pelaku usaha dengan menjual tanpa cukai serta menempelkan cukai rokok bekas untuk didistribusikan. Melalui bahasa media dirasa sangat mewakili akan hal ini bagi masyarakat, khususnya pihak produsen rokok tanpa cukai yang marak akhir-akhir ini di setiap daerah, khususnya di Malang Raya. Dengan adanya peran media yang berhasil diundang dalam sosialisasi kali ini, diharapkan menjadi perpanjangan tangan kedua instansi pemerintah dalam pengawasan peredaran serta mampu memberikan informasi terkait peredaran yang dilakukan oleh produsen rokok yang ada di Malang Raya. Dalam sosialisasi ini, 3 narasumber antara lain dari Satpol PP oleh Teddy selaku Kabid serta Bea Cukai dan pedagang barang. Teddy menyampaikan terkait anggaran dari pusat untuk sosialisasi ini memakan biaya yang sangat tinggi guna diserap untuk disosialisasikan terhadap awak media, yang mana nantinya diharapkan juga media massa bisa mensosialisasikan e-katalog yang sudah diberikan anggaran untuk disampaikan terhadap masyarakat luas melalui pemberitaan media masing-masing terkait hal ini. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tema peran media massa atau peran media dalam memberantas peredaran rokok ilegal dan cukai ilegal. Nah, maksud dan tujuan dari kegiatan ini sebenarnya kami ingin bekerjasama dengan teman-teman media, khususnya baik itu media cetak, media elektronik, media radio, dan media online, untuk bersama-sama kita melakukan pemberantasan rokok ilegal dan cukai ilegal di wilayah Kabupaten Malang. Nah, oleh karena itu kami sengaja mengundang mereka, ya, biar menjadi kepanjangan tangan kami. Nah, teman-teman Satpol PP mengundang teman-teman Bea Cukai, apabila nanti teman-teman media itu menemukan adanya produksi rokok ilegal atau peredaran rokok ilegal, bisa menginformasikan kepada kami, ya, Satpol PP maupun ke Bea Cukai Malang. Sehingga nanti dengan harapan kolaborasi ini bisa mengeliminir kegiatan-kegiatan atau peredaran rokok ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Itulah sebenarnya peran media untuk kegiatan pada hari ini. Tapi di samping itu kami juga memberikan kesempatan kepada media untuk melakukan peliputan atau pemberitaan terkait dengan kegiatan Satpol PP khususnya di Bea Cukai. Nanti ada beberapa kegiatan baik itu sosialisasi atau penyebaran informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa dilibatkan teman-teman media. Kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk penegakan hukum terutama dalam bidang cukai dan pengadaan barang, khususnya peredaran rokok ilegal yang marak di Malang Raya. Peran media diharapkan mampu mengurangi dan memberantas peredaran yang sering terjadi. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.
Tak ubahnya suasana Ramadan di tanah air, masjid-masjid di Amerika Serikat juga mengisi bulan suci ini dengan berbagai kegiatan ibadah. Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya ikut mengadakan sejumlah persiapan, termasuk kerja bakti membersihkan Imam Center Masjid Indonesia di ibu kota Amerika Serikat. Berikut liputan selengkapnya dari VOA untuk Anda. Suhu udara dingin tidak mengurangi semangat para relawan untuk membersihkan masjid. Kebetulan saya tadi ngambil di bagian luar gitu, ngebersihin kaca, luar, dalam, terus pintu-pintu. Pokoknya dibersihin dari debu-debu, dari ada kan katanya yang kena itu ya, pupnya burung. Alhamdulillah udah bersih semua. Di dalam masjid tak kalah sibuknya. Mulai dari menyiapkan bangku untuk berbagai kegiatan Ramadan hingga membersihkan kamar kecil dan kulkas. Namun dengan banyak relawan, pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai. Hari ini alhamdulillah kurang lebih ada 30 dewasa dan kita dibantu juga dengan youth-nya. Ada youth itu alhamdulillah ada 4. Kita start dari jam 9. Alhamdulillah cepet sih karena banyak, dibagi tugas juga, ada yang di atas, di bawah, kamar mandi. Alhamdulillah paling sekitar 2,5 jam. Berbeda dengan hari biasa, kebersihan masjid menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Dan bersih-bersih kali ini dilakukan setahun sekali dan menjadi tanggung jawab dari panitia Ramadan. Berbeda dengan Ramadan beberapa tahun belakangan, kali ini kegiatan lebih padat hingga tarawih dan buka puasa bersama. Alhamdulillah karena COVID sudah tidak lagi disebut pandemi, maka Imam Center sudah boleh untuk mengundang jamaah untuk makan iftar setiap hari. Dan insya Allah tidak dibatasi lagi kapasitasnya di dalam masjid. Jadi kami mengantisipasi akan ada lonjakan jamaah yang sudah rindu untuk tarawih bersama di masjid. Selesai membenahi masjid, panitia Ramadan berkeliling menyerahkan bingkisan untuk tetangga sekitar. Terus sebagai kayak gratitude kita untuk mereka dan sekaligus juga memperkenalkan memperkenalkan Islam atau mensosialisasikan Ramadan, mensuasanakan Ramadan terutama di neighborhood kita ini, ya kita bagi-bagi gift, ada greeting card, sekaligus juga kayak menunjukkan kalau misalnya komunitas ini loh orang Islam tuh kayak gini. Panitia Ramadan memperkirakan jumlah jamaah untuk tarawih dan iftar akan meningkat tajam setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, sehingga 350-an orang. Dari Silver Spring, Maryland, Yuni Salim, Karlina Amkas, dan tim VOA. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Keberkahan dalam berpuasa. Berbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Kucing merupakan salah satu peliharaan favorit para pecinta hewan. Hal tersebut tidak mengherankan karena binatang berbulu ini memiliki paras yang lucu dan mengemaskan. Selain memiliki tingkah yang menggemaskan, kucing merupakan mamalia yang kerap menjadi hewan peliharaan banyak keluarga di dunia. Dan pemirsa, berikut kami rangkum fakta unik tentang kucing dalam News Fakta dan Unik. Pemirsa, kembali lagi di News Fakta dan Unik. Selain memiliki tingkah yang mengemaskan, kucing merupakan mamalia yang kerap menjadi hewan peliharaan banyak keluarga di dunia. Hewan peliharaan seperti kucing memang bisa membuat hari-hari kamu penuh warna. Bahkan beberapa orang meyakini kucing merupakan salah satu hewan yang dapat meredakan stres ataupun mengurangi ketegangan sehabis melakukan pekerjaan. Jika diperhatikan, kucing cenderung suka bermalas-malasan, seperti halnya kaum rebahan dan menganut gaya hidup pasif. Uniknya, fakta tersebut malah membuatnya semakin menarik untuk dipelihara. Hewan berkaki 4 ini, dengan suara khas meow, dikenal akan kesetiaan dan kecerdasannya. Jika ada baik, rahasia umur panjang creamy puff adalah mengkonsumsi daging asap, telur, asparagus, dan brokoli. Dapat merasakan emosi manusia. Percaya atau tidak, kucing dewasa dapat merasakan emosi manusia, terlebih pemiliknya. Tang berbulu yang satu ini dapat memahami emosi manusia seperti sedih, senang, dan marah. Biasanya kucing akan menghampiri dan berusaha menghiburmu saat sedih. Bahkan beberapa kucing peliharaan akan berperilaku seperti bodyguard untuk melindungi kamu. Tidak heran jika kamu menemui kisah unik yang mengharukan yang terjalin antara kucing dengan manusia. Memiliki kemampuan night vision. Meski dijuluki sebagai hewan pemalas, ternyata kucing mampu melihat secara baik dalam kondisi kurang cahaya. Kucing sebagai salah satu hewan peliharaan favorit memiliki kemampuan spesial dalam penglihatan, yakni night vision. Kucing memiliki organ bernama tapetum lucidum yang dapat memantulkan cahaya untuk membantunya memperoleh penglihatan dalam kondisi kurang cahaya. Kumis kucing adalah alat navigasi. Selain mengandalkan night vision, kucing juga memakai kumisnya sebagai alat bantu navigasi saat di area gelap atau kurang cahaya. Dalam keadaan yang cukup gelap dan sempit, kucing dapat menangkap mangsanya dengan cekatan. Kucing memanfaatkan kumisnya sebagai sensor untuk melakukan manuver. Kucing memiliki penglihatan yang buruk di siang hari. Nah, kumis tersebut dapat digunakan sebagai sensor untuk mengukur jarak atau gerakan di siang hari. Sebagai sensor atau alat navigasi, kumis kucing tidak boleh dipotong ataupun dicabut. Dan itulah pemirsa fakta unik kucing versi News Fakta dan Unik. Apakah Anda sudah yakin untuk memilih kucing sebagai hewan peliharaan kesukaan Anda? Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang diklaim merupakan video korban kebakaran Pertamina Pelumpang. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI.
Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa ia akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang diklaim merupakan video korban kebakaran Pertamina Pelumpang yang menangis hingga pingsan lalu kemudian dibawa dengan mobil ambulans. Video tersebut beredar dengan narasi kebakaran Pertamina menyisakan duka dan air mata. Video yang dibagikan berdurasi 1 menit 6 detik dan telah mendapatkan lebih dari 11 juta tayangan sejak diunggah. Menurut Sobat News, apa iya berita tersebut benar? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada 14 Maret lalu yang mengutip situs kompas.com, faktanya berita tersebut merupakan berita disinformasi ya Sobat News. Pada menit ke-0.51 terdapat mobil ambulans berwarna merah putih. Pada mobil tersebut terdapat tulisan dengan aksara Mandarin yang juga diterjemahkan menjadi Bensi Iron and Steel Co General Hospital, di mana rumah sakit tersebut berada di kota Bensi, China. Sementara itu, belum diketahui peristiwa yang sebenarnya pada video tersebut. Namun, dapat dipastikan video tersebut tidak terkait kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Sabtu 25 Maret 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.